Banyak sekali orang di luar sana gagal karena ijazahnya, Bu. Cara cerdas dan murah memulai bisnis harus kolaborasi. Jangan SDM-mu dikuasai oleh uangmu. Kalau uangmu menguasai SDM-mu, maka Anda akan sombong. Alhamdulillah kemarin 2020 report keuangan itu saya bisa kolek 136 miliar. Telah hadir seorang pengusaha yang juga sedarah dengan kita, pengusaha asli dari Madura, bahkan bukan daerah kota loh ya, daerah sana dari Bujur. Marilah kita sambut bersama Mr. Subaidi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semua dari kota. Nah ya. Oke, baik. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Miftahul, saya tidak mungkin bisa hadir di sini kalau tidak ada instruksi dari beliau untuk bisa hadir ke ruangan ini. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Latifah. Terima kasih. Saya tadi terkesan dengan kacamatanya warna merah karena saya dulu pernah jadi sales kacamata warna merah. Sebelumnya izin boleh berdiri Pak Ketua. Izin saya berdiri ya. Coba saya tanya, ini kan bagian Bapak Guru, ini muridnya. Kalau saya tanya tolong dijawab, apa kabar orang kota? Baik, luar biasa. Boleh ya? Saya tanya orang kota, apa kabar orang kota? Sekarang saya tanya yang murid ini. Ini bapak-bapak, ibu-ibu ini kan usianya sudah di atas 30. Ini usianya masih di kepala 1. Jangan mau kalah ya. Kalau saya tanya, baik, luar biasa. Boleh. Baru nanti saya akan sharing pengalaman saya. Oke, murid-murid apa kabar? Wah, ternyata lebih kompak muridnya. Coba saya tanya semua. Apa kabar Bapak Ibu? Begitu. Jadi saya semangat. Bicara pengalaman, saya dibesarkan di Bujur Tengah dan semua orang Pamekasan kayaknya tahu. Kalau tanya, oh itu Subaidi yang punya sisimat yang tidak lulus sekolah itu sukses katanya. Karena memang adik-adik, saya dulu di SD kelas 3 saya sudah belajar jualan kacang. Kacang yang mungkin sekarang tidak ada kacang yang bungkus 3 itu. Yang ada di Sudi Mampir. Jadi teman-teman saya di sekolah itu ngetawain saya. Jualan kacang. Tapi saya pinter. Jualan kacang saya bawa 12, 2 sanggup, sepolon sero jual, keng tengah mulai laporan ki elang 2. Berarti saya nyanggup 400. Bu elang 2. Kebeli jajan tukang mainan itu dulu. Tapi yang orang kenal saya katanya saya tidak lulus sekolah sukses. Ingat, pendidikan itu penting, tetapi pendidikan itu adalah tentang menginstal sebuah sistem. Jadi Bapak Guru ini hanya menginstal sistem, masukkan bahasa-bahasa yang akan digunakan dunia ini, ya. Jadi jangan salah, jangan berpikir Anda keluar dari sekolah ini Anda langsung sukses. Dan saya katakan banyak sekali orang di luar sana gagal karena ijazahnya, Bu. Banyak gagal karena ijazah. Banyak itu yang melamar karena melamar ke tempat saya itu karena ngelamarnya S2, begitu saya interview attitude-nya tidak bagus Pak. Mohon maaf saya bukan mau nyinggung. Jadi begitu saya interview dia gini. Saya bilang, Pak, attitude ini yang akan menjadikan sumber kehidupan kita. Attitude paling penting. Makanya di YouTube saya berbicara tentang attitude, leadership dan marketing. Karena kalau mau hidup yang normal, kita harus jualan. Kita mohon maaf mungkin jangan tersinggung ya, kalau tersinggung mungkin normal ya. Kita lihat kehidupan manusianya ada 2, ada sisi kiri, ada sisi kanan. Sisi kanan ini biasanya kelompok orang menjual, sisi kiri kelompok orang membeli. Biasanya orang yang employee yang dapat gaji bulanan. Jadi mau dapat gaji udah pikir mau beli apa. Jadi uangnya habis. Sedangkan si penjual berpikir, wah ini sudah tanggal muda bakal gajian jualan. Jadi yang lebih sejahtera yang jualan, ya. Jangan tanamkan dalam mindset menjadi wirausaha. Wirausaha dengan pengusaha beda. Kalau pengen tahu bedanya, wirausaha dan pengusaha itu sederhana. Kalau wirausaha
Begitu Anda memulai usaha, Anda sehat, Anda jualan, Anda berpenghasilan. Tetapi setelah Anda meninggalkan atau keluar rekreasi, maka bisnis Anda tidak berpenghasilan. Itu namanya wirausaha. Kalau pengusaha yang menciptakan satu sistem yang mana walaupun mereka tidur, pergi kemanapun, sistemnya jalan, itu uangnya ngalir. Saya membangun perusahaan ini, tidak ada satupun yang mau. Saya hanya modal 10 juta. Saya pinjam emasnya istri saya. Dan saya sudah banyak sekali kegagalan. Istri saya sampai bilang, saya sekarang udah ganteng Pak, kalau dulu saya tua, sekarang udah muda. Istri saya bilang, sudahlah Bang, tidak usah bisnis lagi, Abang kan sudah kurus gara-gara bisnis. Nah ini sudah gagal terus. Saya bilang, berikan saya kesempatan sekali lagi untuk sukses. Saya pinjam, saya bangun bisnis ini, saya bawa kemana-mana konsep saya, tidak ada yang mau. Udah ajarin gua tak sekolah jadi direktur. Saya tidak fokus itu, tapi konsep yang saya bangun pasti disukai banyak orang. Alhamdulillah selama 7 bulan tidak ada yang mau. 7 bulan. Tapi saya bangun, saya yakin ini bisa. Alhamdulillah kemarin 2020 report keuangan itu saya bisa kolek 136 miliar. Dan pasarnya saya menjangkau 23 negara. Saya di MLM itu lama, saya ekspor, impor, banyak sekali bisnis, ada 47 kali gagal. Kebetulan saya punya konsep begini, catat apa yang Anda lakukan apa yang Anda catat. Saya catat dari awal, saya catat ini. Jadi jangan melakukan sesuatu tidak Anda catat, dan jangan mencatat tidak melakukan, itu namanya wacana. Dan banyak orang wacana stres. Ya. Oke, sekarang kalau bicara pengalaman saya 30 menit tidak cukup, nanti nonton YouTube saya Subaidi Inspirasi. Kemarin saya launching perumahan Maritim City, kebetulan saya juga support SMK di Pasian. Dan alhamdulillah kemarin saya memberikan satu rumah seharga 200 juta kepada anak yatim putranya almarhum Wamu Projai. Kemarin alhamdulillah. Dan oke. Untuk memulai usaha harus berinovasi. Kita lihat hari ini di sekeliling kita, kalau adik minum kopi, kira-kira kopi apa sih yang keren? Sama teman-temannya, keren saya minum kopi. Kopi apa? Kopi latte, Nescafe, Mocha dan lain-lain. Betul nggak? Itu kopinya ada di Indonesia, mentahnya diekspor, diproses, malah dijual ke sini lagi. Benar nggak? Jadi kita ini jadi apa sih gitu? Makanya kalau kita harus berinovasi, kita harus cari tahu. Dan satu, tolong dicatat, kalau membuat usaha harus kolaborasi. Cara cerdas dan murah memulai bisnis harus kolaborasi. Contohnya, saya ahli di bidang akuntansi, carilah di bidang konseptor, carilah di bidang pemasaran, harus kolaborasi. Jangan tiru cara orang lama, belajar kedua bisnis takut aja kocok. Sekarang kan sudah semuanya tertulis kan, itu tidak usah takut. Jadi harus memulai bisnis di kolaborasi. Karena mohon maaf saya bukan sombong, karena belum tentu punya mindset, punya ide seperti saya. Saya tidak pernah habis ide. Bicara kopi, kalau Indonesia kenapa banyak orang gagal, khususnya orang Madura? Karena mereka kopi paste, tiru. Bada orang yang jual kerupuk, baju jual kerupuk ya. Bada orang yang jual kompor dulu itu bro, orang yang jual kompor laku, pas mau pilih jual pada jual kompor, mau nein kompor ke Surabaya, kompor datang pas LPG masuk, tak baju kompor apa, langsung karena kompor tang motor ada. Jadi niru. Jadi kalau buat satu bisnis harus diferensiasi, harus berbeda. Untuk membuat sebuah konsep seperti yang saya sampaikan, Ibu, produknya harus tepat, jangka panjang. Jangan buat produk yang kalau di sini kan rata-rata kan UMKM itu menggagas produknya hanya bermain di lingkungan ini, expirednya sebentar. Sehingga kalau berbicara sukses long time, jangka panjang itu berat banget. Karena kalau berbicara UMKM, nangkapnya anak-anak itu dengan rokok. Bisa nggak kalau kita hari ini bergandeng dengan orang yang punya mindsetnya yang lebih besar, idenya lebih bagus, menciptakan produk-produk
hendak itu bisa. Itu akan menjadi uang. Itu akan menjadi uang. Salah satu contoh, saya ingin tanya nanti ke ibu ya, nanti ibu tolong beritahu saya produk apa. Produk apa? Nanti kami bantu. Nah, kalau produknya tepat, kenapa saya bangun Hakwa? Hakwa itu air minum, Pak. Karena mulai Madura mulai air pakai aku cuy. Itu bukan punya Aqua. Kan? Makanya nama air saya itu saya kombinasikan dengan arti dari bahasa Inggris health quality user. Diberi air. Funding. Nah, itu funding tadi yang saya sudah maksudkan. Produknya bagus, konsepnya bagus, Anda tinggal cari funding. Cuma orang akan melihat siapa di dalamnya kalau tentang funding. Karena kalau uang ini menghabiskan uang itu sebentar aja. Menghabiskan uang sebentar aja bisa habis. Tapi orang melihat walaupun dia produknya bagus, konsepnya bagus, tapi ide mak orang lihat track recordnya juga. Orang tak ambil, Pak. Tak begitu bagus, tapi track recordnya bagus. Sepertinya contohnya ada bapak kepala sekolah di dalam, berani ada investasi. Berani. Jadi orang sudah sangat percaya kalau bilang manajemen keuangan ada saya, kolaborasi dengan saya, orang banyak percaya. Sekarang saya gagas 3 kelompok pemuda terdiri dari 9 orang, saya bangun mental dia bagaimana memiliki usaha tanpa modal, tanpa hutang. Karena memang slogan saya, pemuda kaya raya tanpa modal, tanpa hutang. Jadilah orang yang menyenangkan. Saya punya sekolah bisnis, nama sekolah itu Digital Business Academy. Di dalamnya itu saya ajarkan bagaimana mereka tahu menggunakan produk. Karena kadang kita punya produk itu tidak tahu menggunakannya juga susah. Bukan menggunakannya buka air kita, bukan, Pak. Yang kedua, saya ajarkan bagaimana menjadi seorang penjual, menjadi marketing. Jadi kalau mau jadi marketing kami diajarkan tidak perlu bayar. Kami kemarin mengadakan acara di Odaita. Nah, setelah belajar jadi marketing, yang paling bahaya, saya selalu katakan ke orang-orang, jangan SDM-mu dikuasai oleh uangmu. Kalau uangmu menguasai SDM-mu, maka Anda akan sombong. Saya selalu katakan, sengkok bencira mulai sampai tak beri bisa banyak. Mungkin ibu sampai diberi bisa banyak. Bini lebih dari 2. Amain, minum, macam-macam. Makanya saya bilang, saya sekarang udah siap. Saya sudah siap. Kalau Anda diberikan waktu lama untuk sukses terproses, itu untung daripada Anda mulai langsung sukses, hancur, Pak. Karena dirinya belum siap. Nah, makanya adik-adik ingat, jangan Anda berpikir Anda buka usaha langsung dapat uang banyak, jangan. Belajar dulu. Dan belajar itu anggaplah investasi belajar, investasi mengkolek ilmu sehingga Anda sudah kuat. Ini harus kuat dulu. Aku pas ya, kadang banyak cakapnya itu mohon maaf tak kok ada sebagian yang sekolah sebenarnya kadang oleh proyek benih pas bitong seminam oleh berapa ngal warna apa mau bina ya rusak lorong, Pak. Benih merusak lorong aja, ini merusak motor genteng. Nah ini, makanya kesiapan itu penting. Jadi perlu jadilah orang yang menyenangkan. Kita jualan apapun bukan fokus pada produknya. Ini saya ajarkan bahasa marketing, mohon maaf Pak Ketua. Bahasa marketing, jadilah orang yang menyenangkan. Saya pernah jualan di Batam, produk kacamata, masuk ke rumah orang tak putih beres. Begitu jualan, nyusir Batam pakai ayam semua mulai. Tapi saya maksa, Pak, akhirnya pentong kali beres aja itu saya, Pak. Aja jadi murid saya. Pentong kali kuat tak? Kita pakai ayam tidak boleh orang apa ini? Orang Medan. Nah, jadi jadilah orang yang menyenangkan. Yang dibilang orang menyenangkan banyak kan? Teman-teman kita jualan gagal. Ambu kok lagi udah bisa mesum. Lu sikapnya tidak bagus, Pak. Saya dulu jadi sales itu terkenal dengan sales yang ramah. Saya punya niat untuk merubah toko kelontong untuk memberikan servis yang baik. Apa yang terjadi toko kelontong? Kemarin Bapak Bupati kita mengatakan setiap berdirinya satu minimarket 17 kelontong tutup. Saya setuju. Tetapi kalau kelontong bisa memperbaiki dirinya, untuk kelontong kan
Kadang pakai produk es baik nih bagi. Kadang anak besar itu pakai joro. Kadang sosoknya tak lagi tak mau tak selangkong pak. Jadi orang sekarang kita melihat TikTok dan lain-lain, melihat kenyamanan orang butuh pelayanan, hospitality. Ini penting. Nah makanya kalau mau jadi seorang marketing harus yang menyenangkan. Contohnya jualan ke rumah orang, ke Bu Latifah misalkan. Bu Latifah andi kolam akuarium. Akuarium malah tidak aing lagi dipuji, gonteng juga bu. Padahal aing kalau ada, bukan pun tak ada. Gonteng aing bu. Ibu kan rasa gimana seneng kan? Andi goceng kau aja ngagiri, kau aja ngalah bulu tak betul bagus bulu kau aja ngabu. Senang. Oh aku ada pak. Nah aku mainnya bawa kolam kau nikam yang narosak pada buang. Poreng kan gitu. Kau aja senang letak bulu dia nih kau aja tak bulu nih bu. Jadi jadilah orang yang menyenangkan. Pujilah dia dengan pujian yang mahal. Banyak kan orang yang muji. Sudah tahu bajunya temannya itu murah, harganya 50.000. Ki puji bajunya kamu ini pasti mahal kan, bagus kan. Tersinggung pak. Tapi coba, bos kok tahu baju tadi tak begitu larang. Keng kok nyari sebenarnya ambil. Terus orang senang. Jadilah orang yang menyenangkan. Dan untuk menjadi orang yang menyenangkan perlu baca buku. Saya selalu ajarkan ke teman-teman saya, kalau ingin jualan pertama baca bukunya Dale Carnegie, mencari kawan dan mempengaruhi mertua, mempengaruhi orang, ya orang lain. Dan baca buku Skill with People, itu ada bahasa yang mahal sekali. Dan membaca buku Personality Plus. Personality Plus ini kan manusia ada 4 karakter. Ada sanguinis, kolerik, melankolis, dan flegmatis. Kalau ketemu orang-orang ini, oh ini flegmatis, oh ini mana? Oh ini melankolis, oh ini mana? Kalau ketemu orang melankolis, Pak, cek pas gue ngaku sandal aja itu sandalnya, belum mungkin kita kalian. Orang melankolis, saya adalah orang melankolis juga, saya kolerik. Namun orang kolerik, cek jadi orang flegmatis nih pakai apa lagi? Mangi bener bom lentuk ibu ini anaknya bom mana? Kok guru ya? Itu orang pragmatis. Jadi kalau sudah menguasai ilmu karena itu knowledge people, maka Anda akan nyaman dimanapun itu. SOP penting. SOP yang akan menciptakan orang pelbagai karakter yang akan dimasukkan dalam sebuah SOP, mereka harus mengikuti. Ini baru Anda akan menjadi seorang pengusaha. Kalau Anda tidak punya SOP, Anda bukan pengusaha, Anda menjadi seorang wirausaha. Wirausaha online itu ada. Jadi jadilah seorang pengusaha. Oke, ada lagi? Yang terakhir, belajarlah sesuatu yang menurut Anda tidak penting hari ini, karena suatu hari nanti Anda akan membutuhkannya. Dulu kan kita tidak pernah berpikir bahwa Android akan berada di tangan kita. Kan sekarang banyak kok tak aku jong telepon aja tak tahu semuanya. Dulu diajarin tak mau. Oke, next. Catat apa yang Anda lakukan apa yang Anda catat. Ini penting sekali. Banyak orang berwacanakan kok aku gunung, dia gunung gitu banyak tasik sebenarnya, dia tasik sebenarnya. Nah ini tidak jadi bang. Ya, jadi adik-adik nanti jangan berpikir tasik sebenarnya, jangan pikir aji gunung. Tanamkan dalam diri Anda sekolah hari ini susah-susah, orang tuanya sampean itu berharap banget Anda menjadi anak terbaik. Saya mau tanya, siapa yang mau uang ini? Saya mau kasih. Ayo, siapa yang mau? Silakan kacau. Nah, orang mau seperti ini. Nah, jadi bukan mau saja saya sukses tapi malas, nggak ada itu. Tolong dengerin baik-baik. Ini cerita bisa Anda jadikan satu pembelajaran dan jadikan acuan dalam hidup. Ada seekor monyet yang pengen ngambil mangga yang masak. Mangga itu kuning manis banget kalau diambil. Si monyet itu lompat, tidak dapat, lompat sekali tidak dapat, 3 kali tidak dapat, berkali-kali tidak dapat. Akhirnya si monyet memutuskan, bilang ke mangga, untung saya tidak dapat kamu. Kalau saya dapat kamu pasti masak kan? Nah itu adalah tipe monyet. Banyak sama dengan kita. Sudah mulai usaha tapi tidak sukses, untung kok tak sukses, jarang kok tidak sombong.
Allah paling benci kepada orang yang kayak sombong. Jadi orang yang biasa-biasa bilang, kan, mau tak soginya. Tapi dimuliin Pak, tetapi Allah paling benci kepada orang yang miskin sombong tidak mau belajar. Paham ya? Siapa mau duit? Siapa yang mau duit? Nah, tunggu dulu. Nah, ini syaratnya lain. Tolong izin ya Pak, Ibu ya. Ini syaratnya lain. Tolong jawab pertanyaan saya. Siapa cepat, saya akan kasih. Saya hitung sampai 5 ya. Langsung berdiri itu Pak ya? Langsung angkat tangan dan saya pilih. Langsung ke tangan. Berapa banyak kecamatan Pamekasan? Berapa? 4 kecamatan. 4 kecamatan. Berapa? 13. Nah, Pak. Jadi ada 13 kecamatan. Sekarang saya mau kasih, Masih banyak kan Pak? saya kasih 150 ini yang bisa jawab. Oke, 150 ya. Tolong jawab berapa banyak desa di Pamekasan? Berapa? 32. Oke, salah. Berapa? Saya hitung sampai 5. Berapa? 34. Semuanya salah, ini bukan orang warga Pamekasan. Pamekasan itu memiliki 198 desa, 78 desa. 178 desa. Berarti tidak baca ini. Oke, tanda apa? Saya kasih ini. Siapa nama Menteri Pertahanan Indonesia? Siapa? Oke, dapat 150. Nah, ini lebih ini. Oke. Sekarang saya ada satu lagi ini terakhir ya. Ini terakhir. Tolong sebutkan. Pokoknya saya pilih. Sebutkan nama milik saya, minimarket. Oke ya, selamat ya. Oke, sudah selesai. Saya kasih satu lagi. Kasihan ini yang gak dapat ini. Oke. Tolong jawab. Subaidi pendidikan terakhirnya apa? Saya kan tadi udah bilang, saya sekarang lagi kuliah jurusan S1 atau SD. Pak, saya bilang apa ya? Oke, saya rasa itu saja. Kalau pengen belajar betul dari kehidupan saya, nanti di tahun depan di bulan Maret saya akan launching buku kedua tentang kehidupan saya, geografi. Jadi nanti bisa dapatkan. Adik-adik, mohon maaf, saya tak belajar kecewa. Nanti di kesempatan berikutnya saya akan berikan. Ibu jangan kecewa. Sisiman sekarang buat satu program aplikasi. Semua guru di Pamekasan dapat diskon 2% belanja di Sisiman. 2% sekarang lagi penyiap mempersiapkan aplikasi. Ya, saya rasa itu saja Ibu Latifah, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan kalau tidak cocok dibuang saja, jangan mengenang keburukan saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.